Abi pun. Halo teman-teman, perkenalkan kami adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung akan menjelaskan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan jenis nadi kekayaan intelektual komunal yang merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan. Hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pengertian PT dan EBT. PT dan EBT atau yang bisa disebut traditional knowledge diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Perlindungan PT EBT secara perundang-undangan. Di tingkat global, belum ada perjanjian internasional yang menjadi payung bagi perlindungan HKI atas PT dan EBT. Begitupun di tingkat nasional, yang belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai. Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, bagdat, lagu, kerajinan tangan, koreografi tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Meskipun tidak secara eksplisit, namun ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur pada pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Lalu, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan demikian, pengetahuan tradisional yang merupakan identitas budaya dan hak masyarakat asli dijamin perlindungannya oleh negara sebagai hak asasi dan konstitusional berdasarkan Undang-Undang 1945. Jenis-jenis ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional dibedakan menjadi 6 berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, verbal tekstual. Ekspresi budaya tradisional verbal tekstual dapat berupa cerita, dongeng, prosa, puisi, teka-teki, tanda-tanda, elemen bahasa seperti nama, kata, simbol, indikasi, dan lain-lain. Contoh bentuk ekspresi budaya tradisional verbal tekstual adalah legenda Sangkuriang, kisah Lagaligo, dan cerita patahnya Gunung Daik dari Kepulauan Riau. Yang kedua, musik. Ekspresi budaya tradisional musik dapat berupa lagu, instrumental musik, atau vokal. Contoh bentuk ekspresi budaya tradisional musik adalah kesenian rebana hadroh dari DKI Jakarta dan gambus talang mamak yang berasal dari Riau. Ketiga, gerak. Ekspresi budaya tradisional gerak dapat berupa tarian, pencaksilat, dan permainan. Salah satu contohnya adalah tari pendet yang merupakan tarian selamat datang atau tarian penyambutan yang khas dari Bali. Yang keempat, seni rupa. Ekspresi budaya tradisional seni rupa dapat berupa gambar, lukisan, ukiran, perhiasan, barang logam, tekstil, desain, karpet, patung, tembikar, terakota, kerajinan, mosaik, menjahit, anyaman keranjang, kayu, kostum, dan alat musik. Contoh ekspresi budaya tradisional seni rupa adalah alat musik angklung, motif batik, dan tenun ikat sintang. Yang kelima, upacara adat. Contoh ekspresi budaya tradisional dalam bentuk upacara adat adalah cuci parigi pusaka dari Maluku dan hanta uapua dari Nusa Tenggara Barat. Yang keenam, teater. Contoh ekspresi budaya tradisional dalam bentuk teater adalah legenda Tupai Janjang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketujuh, arsitektur dan lanskap. Contoh ekspresi budaya tradisional dalam bentuk arsitektur dan lanskap adalah rumah bagi dari Bengkulu dan makam keramat Putri Mayang yang berasal dari Kalimantan Tengah.
Jenis-jenis pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional dikelompokkan menjadi 6 jenis sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan teknik. Contoh dari kecakapan teknik adalah pembuatan tempe. Yang kedua, keterampilan. Contoh dari keterampilan adalah pembuatan keris atau pembuatan tenun. Yang ketiga, pengetahuan pertanian. Sebagai contohnya adalah sistem subak Bali. Yang keempat, pengetahuan ekologis. Contohnya adalah ilmu astronomi tradisional. Yang kelima, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik. Sebagai contoh adalah penggunaan minyak sumbawa untuk pengobatan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang keenam, kemahiran membuat kerajinan tradisional. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional perlu dilindungi karena perlindungan dibutuhkan untuk mencegah produk-produk milik masyarakat Indonesia, khususnya yang berbasis pengetahuan tradisional, agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, produk-produk tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Upaya tersebut tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dianggap penting karena pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Di antaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional, dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya. Isu-isu hukum. Isu-isu hukum mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional meliputi: pertama, penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional. Konsep penyalahgunaan adalah penggunaan paten secara tidak patut dengan cara memperluas monopoli paten yang diberikan kepada benda-benda non-paten. Kedua, misapropriasi, yaitu sebagai perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan informasi yang tidak dapat dihak ciptakan. Ketiga, perlindungan hukum terhadap EBT di Indonesia. Karena konsep penting dalam Undang-Undang Hak Cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Keempat, makna negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT. Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 maupun 2014, negara Indonesia memegang hak cipta untuk berbagai perwujudan EBT dan yang dinamakan hasil-hasil kebudayaan rakyat. Makna negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT menjadi patut dipertanyakan. Apakah frasa itu memiliki makna karena EBT tidak dapat dikategorikan dalam hak cipta, sehingga konsekuensinya negara bukanlah pemegang hak cipta atas EBT tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Satu like dari kalian merupakan hal yang berharga bagi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.